Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda punya sumber menarik di sini ya, sebuah studi dari European Heart Journal tahun 2025. Wang dan rekan-rekan, mereka bertanya nih, apakah waktu Anda minum kopi itu penting, khususnya buat risiko kematian? Iya, betul sekali. Ini pertanyaan yang sering muncul tapi jarang ada data kuatnya ya. Studi ini coba jawab itu. Oke, mari kita bedah ini. Kita kan sering dengar soal berapa banyak kopi itu sehat atau enggak. Nah, misi kita kali ini mau lihat, jangan-jangan kapan minumnya itu justru kunci tersembunyi gitu. Menurut riset ini tentunya. Tepat. Mereka pakai data besar dari Survei Kesehatan Nasional AS, NHENAS, itu kayak sensus kesehatan gitu di Amerika. Datanya dari 1999 sampai 2018. Lama juga ya periodenya, berapa banyak orang? Lebih dari 40.000 orang dewasa. Jadi, ya datanya cukup representatif lah untuk populasi AS waktu itu. Mari kita lihat, apa benar kopi pagi beda efeknya sama kopi sore? Oke, jadi gimana? Temuan utamanya? Ada pola-pola tertentu gitu? Betul. Jadi para peneliti ini, mereka identifikasi ada dua pola utama waktu minum kopi di sana. Yang pertama, mereka sebut tipe pagi atau morning type. Tipe pagi? Berapa banyak tuh? Ini sekitar 36% partisipan. Ya, mayoritas dari mereka minum kopinya antara jam 4 pagi sampai sebelum jam 12 siang lah. Oke, masuk akal. Terus kelompok kedua? Itu tipe sepanjang hari atau all day type. Nah, kelompok ini lebih kecil, sekitar 16%-an. Kebiasaan minum kopinya ya nyebar. Pagi minum, siang juga, bahkan sampai sore atau malam. Jadi ada yang minum sampai malam juga ya? Sisanya berarti nggak minum kopi? Iya, sisanya lumayan banyak, hampir separuh, 48%, itu bukan peminum kopi. Dan pola ini cukup konsisten katanya. Dikonfirmasi juga pakai data catatan harian diet selama 7 hari. Oke, jadi ada dua pola jelas, pagi-pagi atau nyebar seharian. Nah, gimana ini nyambung ke risiko kesehatan yang jadi fokus utama? Ke mortalitasnya? Nah, ini bagian krusialnya. Setelah mereka follow up partisipan rata-rata hampir 10 tahun. Dan ini penting, mereka udah sesuaikan sama banyak faktor lain. Faktor kayak apa tuh biasanya? Ya, macam-macam. Jumlah kopi yang diminum, durasi tidur, kualitas dietnya gimana, status merokok, usia, penyakit penyerta, dan lain-lain. Jadi udah coba dikontrol lah variabel lainnya. Oke, terus hasilnya gimana setelah disesuaikan? Hasilnya cukup mencolok. Dibandingkan sama yang nggak minum kopi, orang dengan pola tipe pagi itu punya risiko kematian total, jadi karena sebab apapun, yang 16% lebih rendah. 16%. Itu signifikan ya secara statistik? Signifikan. Istilahnya hazard ratio-nya 0,84. Artinya, risiko mereka ya cuma 84% dibanding non-peminum. Oke, itu kematian total. Kalau penyebab spesifik kayak penyakit jantung gimana? Kan kopi sering dikaitkan ke sana. Nah, untuk kematian akibat penyakit kardiovaskuler atau CVD, penurunannya lebih besar lagi buat tipe pagi. Risikonya turun 31% dibanding non-peminum. Hazard ratio-nya 0,69. Wah, 31%. Jauh ya bedanya. Terus gimana nasib tipe sepanjang hari tadi? Nah, ini dia. Untuk tipe sepanjang hari, ternyata nggak ditemukan hubungan penurunan risiko yang signifikan secara statistik. Baik buat kematian total, HR-nya 0,96, jadi hampir sama kayak non-peminum. Nggak ada bedanya dong ya? Ya, nggak signifikan bedanya. Begitu juga buat kematian CVD, HR-nya 0,82, nggak signifikan juga. Kalau untuk kanker, juga nggak nemu hubungan yang jelas buat kedua pola. Tunggu dulu, ini menarik banget. Jadi bedanya nyata sekali ya antara minum pagi sama minum seharian. Tapi gimana kalau orang minumnya banyak? Apa itu ngaruh? Misalnya tipe pagi, tapi minumnya 5 cangkir gitu. Pertanyaan bagus. Dan di sini ada temuan menarik lagi soal interaksi antara waktu dan jumlah. Jadi untuk peminum tipe pagi, Iya? ternyata bahkan ketika mereka minum lebih banyak kopi, misalnya lebih dari 2-3 cangkir per hari, itu tetap berhubungan dengan resiko kematian total yang lebih rendah secara signifikan. HR-nya 0,71 dibanding non-peminum. Oh, jadi makin banyak asal masih pagi, malah makin rendah risikonya ya dibanding nggak minum? Ada tren linearnya ke arah sana, ya. Jadi di kelompok tipe pagi ini, peningkatan konsumsi kopi dalam batas wajar studi ini ya, itu kelihatannya tetap memberikan manfaat penurunan resiko kematian total. Wah, jadi bukan cuma soal jumlah doang ini. Kapan minumnya itu kayaknya jadi faktor penting juga ya? Tepat sekali.
Karena, ini kontrasnya, untuk peminum tipe sepanjang hari, cerutannya beda. Peningkatan jumlah kopi yang mereka minum itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan penurunan risiko kematian total. Jadi kalau minumnya nyebar, mau nambah jumlah kopinya pun nggak terlalu ngaruh ke penurunan risiko kematian, gitu ya? Kelihatannya begitu, menurut data ini. Ini menyiratkan, manfaat potensial dari jumlah kopi mungkin bergantung pada kapan Anda menikmatinya. Kenapa ya bisa begitu? Ada penjelasan yang mungkin nggak dari studi ini? Apa mekanismenya? Oke, perlu diingat ini kan studi observasional ya, jadi nggak bisa bilang sebab akibat pasti. Tapi, mereka mengajukan beberapa hipotesis. Pertama, soal ritme sirkadian. Jam biologis tubuh itu ya? Betul. Minum kopi sore atau malam, apalagi yang berkafein, itu kan bisa ganggu produksi melatonin, hormon tidur kita. Nah, gangguan tidur kronis itu sendiri punya banyak dampak kesehatan negatif jangka panjang. Masuk akal sih. Ada lagi? Kedua, mungkin berkaitan sama efek anti-inflamasi kopi. Kopi kan punya komponen yang bisa bantu meredakan peradangan dalam tubuh. Ada teori kalau efek ini mungkin lebih optimal di pagi hari. Kenapa pagi? Karena beberapa penanda inflamasi alami dalam tubuh kita itu cenderung lebih tinggi di pagi hari. Jadi minum kopi pagi itu kayak memadamkan api pas lagi mulai muncul gitu. Oh, jadi pas lagi dibutuhkan gitu ya efeknya? Menarik. Tapi pasti ada catatan penting soal studi ini kan, keterbatasannya gitu. Oh, jelas. Penting banget ini diingat. Pertama, yaitu tadi, observasional. Kita nggak bisa bilang 100% minum kopi pagi menyebabkan risiko kematian lebih rendah. Bisa jadi orang yang biasa minum kopi pagi emang punya gaya hidup lain yang lebih sehat secara keseluruhan, yang mungkin nggak terukur sempurna di studi ini. Bisa jadi ya, kebiasaan lain yang barengan gitu. Betul. Terus, data konsumsi kopinya kan berdasarkan laporan diri partisipan. Ya, namanya laporan diri pasti ada potensi bias atau nggak akurat 100%. Oke, ada lagi? Ini kan data dari populasi AS ya. Belum tentu polanya sama persis di negara lain, di budaya lain, yang kebiasaan minum kopinya beda. Faktor genetik soal gimana tubuh kita metabolisme kafein juga nggak dianalisis di sini. Itu bisa jadi faktor penting juga. Oke, jadi perlu penelitian lebih lanjut pastinya ya? Pasti. Tapi ini udah ngasih petunjuk awal yang menarik banget. Jadi, apa nih intinya buat pendengar kita? Apa yang bisa dibawa pulang dari deep dive kali ini? Intinya, studi ini ngasih sinyal kuat nih, bahwa waktu Anda minum kopi itu mungkin sama pentingnya dengan jumlah yang Anda minum. Terutama kalau kita bicara soal manfaat buat jantung dan pembuluh darah dan risiko kematian secara umum. Jadi kalau mau ambil manfaatnya mungkin fokusin di pagi hari gitu ya? Kelihatannya begitu. Minum kopi yang terkonsentrasi di pagi hari tampaknya berhubungan dengan risiko kematian yang lebih rendah dibanding tidak minum sama sekali. Dan menariknya, ini berlaku bahkan pada jumlah konsumsi yang relatif tinggi di kelompok pagi itu. Sementara kalau minumnya nyebar seharian? Nah, kalau polanya nyebar sepanjang hari, manfaat penurunan risiko kematian yang sama itu nggak terlihat sejelas itu di studi ini. Oke, jelas banget. Ya. Sebagai penutup nih,